Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru, salam sejahtera. Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Ibu Guru pengajar di SMA Negeri 1 Tapen. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bondowoso. Bapak Ibu sekalian, agar acara ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya, marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya akan memberikan pengalaman baru seperti yang saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak di angkatan 11. Saya di modul 1.4 saya mendapatkan materi budaya positif. Apa itu budaya positif? Adapun konsep budaya positif yang akan saya pahamkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita awali di materi yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita ketahui pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini dirancang untuk apa? Agar para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sasarannya nanti tetap pada penanaman karakter baik pada peserta didik. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu miskonsepsi? Miskonsepsi ini adalah kita kadang-kadang berpikir di mana konsep itu benar menurut kita, tetapi sebenarnya tidak. Apa saja? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Dikatakan ilusi, ya, berarti ini hanya pembenaran hayalan semata. Sebenarnya kita tidak bisa untuk mengontrol murid secara penuh kalau murid tersebut tidak mau atau tidak bisa diajak berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol yang sekarang ini biasanya kadang-kadang kita pahami ini adalah benar. Selanjutnya, kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa jelas slide-nya Bapak Ibu? Ya. Yang pertama, stimulus respon. Yang sebelah kanan itu, kemudian yang sebelah kiri adalah teori kontrol. Pada stimulus respon, yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Sebenarnya, menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda karena sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama.
Tapi di sudut pandang teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini nanti akan terkait dengan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada dari dalam diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir kalau di stimulus respon itu adalah model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya itu adalah positive thinking, yaitu menang dan menang. Oke, selanjutnya disiplin positif. Sebenarnya kata-kata disiplin sudah sering kita pakai sehari-hari. Kadang-kadang kita kurang memaknai apa itu disiplin. Kalau menurut kita sehari-hari yang namanya disiplin pokoknya taat atau patuh pada tata tertib. Apa sih disiplin itu? Disiplin itu mengacu pada disiplin diri, yaitu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu disiplin Bapak Ibu. Kemudian, sedangkan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward ataupun ancaman atau juga hukuman. Bapak Ibu, disiplin yang kita tanamkan sesuai dengan tadi ada miskonsepsi ya. Kadang-kadang kita hanya memperhatikan tentang motivasi ekstrinsik, yaitu dengan pemberian penghargaan atau reward agar anak nurut. Sebenarnya disiplin yang diharapkan adalah motivasi intrinsik, yaitu kesadaran dari peserta didik itu sendiri yang tumbuh dari dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini yang kita cita-citakan pada anak didik kita. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan, apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Yaitu nilai-nilai yang kita sepakati. Lepas dari apa? Tidak ada pengaruh dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang kita. Jadi nilai-nilai kebajikan itu makanya dikatakan universal, itu tidak memihak atau tidak memandang ras, suku, dan lain-lain. Contoh nilai kebajikan di suatu institusi atau organisasi seperti yang Bapak Ibu lihat di slide. Yang pertama, pada profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif dan bernalar kritis. Kalau ini mungkin tidak asing lagi oleh Bapak Ibu, karena sasarannya adalah penguatan profil pelajar Pancasila yang tertuang dalam P5. Kemudian yang kedua, menurut PYP ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
Untuk life skill-nya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sebenarnya dari 3 ini rata-rata memiliki elemen-elemen yang hampir sama, tetapi penjabarannya ada yang perlu dijabarkan sendiri. Bapak Ibu, kita ketahui yang namanya manusia memiliki kebutuhan. Kalau di dalam ilmu ekonomi, dulu saya masih jadi siswa, ada kebutuhan pokok, namanya kebutuhan primer, sekunder, kemudian tersier. Berbeda dengan di segi pembelajaran atau pendidikan, ada kebutuhan dasar manusia di sini yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, maka akan terjadi yang namanya ketimpangan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan kita yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia yang bagaimana? Mari kita lihat. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Apa sih bertahan hidup? Kalau dalam ilmu ekonomi yang saya dapat waktu jadi murid, jadi ada yang namanya kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Di situ ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Apabila kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi atau kurang terpenuhi, maka bertahan hidupnya juga akan terganggu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi semua manusia butuh rasa kasih sayang dan butuh diterima oleh yang lain, baik di lingkungannya sendiri atau di lingkungan orang lain. Apa saja? Yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Dalam diri manusia ada yang namanya ego dan super ego. Jadi ada harga diri di dalam individu kita. Jadi penguasaan ini adalah kebutuhan dasar yang memang juga harus dipenuhi. Apa saja? Harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini yang termasuk dalam kebebasan mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan. Jujur, saya juga sebagai manusia juga butuh yang namanya rasa senang. Apa saja yang termasuk dalam kebutuhan dasar kesenangan itu? Bermain, kemudian humor, antusiasme, tertawa, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu nanti kalau di dalam pembelajaran, monggo kebutuhan-kebutuhan dasar ini untuk diperhatikan juga. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi, dorongan, itu ada 2 jenis. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, motivasi intrinsik. Apa sih motivasi ekstrinsik itu? Adalah dorongan atau motivasi yang datang dari luar, ya, faktor dari luar. Apa saja? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, contoh, peserta didik datang tepat waktu. Kalau ditanya kenapa datang tepat waktu, takut dihukum Bu. Nah, berarti itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik, ya. Kemudian apa lagi? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini ekstrinsik. Apa lagi motivasi yang kedua? Yaitu motivasi intrinsik. Ini yang tidak kalah pentingnya, dan ini yang harus dipupuk
agar muncul dari dalam diri peserta didik. Apa itu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebenarnya yang dimaksud dengan nilai-nilai yang mereka percaya adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi motivasi intrinsik inilah nanti yang akan kita harapkan tertanam menjadi suatu karakter, menjadi motivasi yang bisa merubah anak didik kita menjadi karakter yang baik. Selanjutnya, kadang-kadang kita seorang pendidik agak rancu dengan apa yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mohon maaf Bapak Ibu, I-nya itu bersembunyi. Ya, itu memang sengaja biar kita tidak ngantuk. Apa itu hukuman? Hukuman adalah respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Aturan itu lebih bersifat retributif, menekankan pada menegakkan aturan dan memberikan efek jerah. Jadi kalau peraturan itu sudah tetap. Kemudian kalau konsekuensi, apa itu? Konsekuensi ini juga merupakan suatu respon atau akibat dari perilaku siswa yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Mohon digarisbawahi, yang tidak sesuai dengan kesepakatan, yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Jadi anak-anak itu sudah motivasi intrinsipnya yang istilahnya sudah tertanam, sudah muncul. Kemudian lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Yang ketiga, restitusi, yaitu upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Nah, di sini nanti siswa bisa menemukan sendiri solusinya. Itu namanya restitusi. Nah, pada restitusi ini fokusnya yaitu pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk memperbaiki sendiri situasi yang mereka ciptakan. Bapak Ibu sekalian, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Apa sih penghukum itu? Yuk kita lihat. Penghukum, ini langsung pada kasus. Contoh kasus. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Maka apabila Bapak Ibu dalam posisi kontrol menjadi penghukum, maka akan memberikan yang namanya hukuman berupa, ini contoh cuma Bapak Ibu, lari keliling lapangan upacara sebanyak 5 kali. Kemudian kalau Bapak Ibu posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, maka Bapak Ibu akan memberikan umpan balik kepada anak-anak. Apa? Contohnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Nah, nih kalimatnya, pernyataannya. Atau kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Yang dimaksud dengan pembuat merasa bersalah, jadi dengan kalimat pernyataan ini anak-anak didudukkan pada keadaan bahwa dia bersalah. Selanjutnya, sebagai teman, namanya sebagai teman. Berarti kalimat pernyataan yang bagaimana? Ayo dong ikuti aturan sekolah. Nah, ajakan. Kemudian tolong bantu ibu ya sekali ini saja. Kemudian ya sudah, tidak apa-apa. Nah, itu merupakan
kalimat-kalimat pernyataan kalau kita memposisikan sebagai posisi teman. Selanjutnya yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Namanya pemantau berarti mengawasi. Ya. Kalimat pernyataan yang bagaimana kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, berarti kan diawasi anak itu. Ya. Kemudian contoh lagi, setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Berarti ini sebagai pemantau, berarti peserta didik itu atau siswa tersebut memang sudah diawasi. Oh, ini tidak lengkap atributnya. Yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini merupakan posisi tertinggi di dalam 5 posisi kontrol. Apa kalimat pertanyaannya? Pernyataannya, mohon maaf. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi di sini anak-anak juga diajak berpikir atas apa yang dia lakukan. Ini namanya posisi manajer. Bapak Ibu, itu adalah 5 posisi kontrol kita sebagai tenaga pendidik di sekolah. Mudah-mudahan kita dapat menerapkannya kepada anak didik kita. Selanjutnya, nah ini ada sedikit tantangan Bapak Ibu, coba dilihat di depan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Manajer katanya Bu Lina. Itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Pak Balia apa bapaknya? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Applause dulu untuk semua. Belum tahu ya kita yang benar yang mana. Kita buka slide-nya. Apa ya? Membuat rasa bersalah. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah berpikir keras, berarti sudah ada respon, semua istilahnya sudah menerima apa yang saya paparkan. Oke. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Kalimat ini mendudukkan anak atau siswa, yaitu membuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? Ya, kita buka slide-nya. Hadiahnya nanti ya. Ya, penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti menjudge. Ya, menghukum. Luar biasa Bapak Ibu. Saya takjub sekali. Siang-siang seperti ini tapi Bapak Ibu sudah berpikir keras dan alhamdulillah betul sekali. Oke, selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Teman, apakah betul? Kita lihat. Manajer. Iya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Anak atau peserta didik diajak berpikir bagaimana istilahnya dampak dari yang dia lakukan, kemudian apa solusinya ke depan. Manajer. Oke, satu lagi, yuk. Ayo lakukan demi Bapak atau Ibu. Langsung Dina ya. Yuk, ya teman. Applause yang meriah untuk kita semua. Ya Bapak Ibu, sangat seru sekali meskipun siang ya. Yuk lanjut. Nah, ada lagi satu, lupa saya Bu. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Kita buka sama-sama. Yang belum apa ya? Dari kelima itu? Teng-teng. Iya, pemantau. Ya, alhamdulillah luar biasa. Bapak Ibu SMA Tapel ini semua hebat.
Selanjutnya Bapak Ibu, kita pada materi keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan yang namanya keyakinan kelas, tapi dalam keseharian kita biasanya bilangnya bukan keyakinan kelas ya Bapak Ibu, tapi kesepakatan kelas. Ya, yang betul itu keyakinan kelas ya. Karena keyakinan kelas itu dibuat dari kesepakatan bersama. Sekarang pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas itu harus dibuat? Nah, ini keyakinan kelas itu harus dibuat untuk apa? Untuk meningkatkan motivasi belajar murid karena, jadi karenanya ini ya, mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas mereka tetap nyaman dan kondusif selama pembelajaran. Jadi anak-anak ini terlibat betul dalam pembuatan keyakinan kelas dengan kesepakatan-kesepakatan. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Mari kita lihat di depan. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi tidak terlalu konkret seperti peraturan. Kalau peraturan itu sudah sangat konkret. Ini lebih abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Jadi menyeluruh, umum, tidak membeda-bedakan ras, suku, bangsa, agama, dan lain-lain. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada kata-kata tidak atau jangan dan lain-lain. Kalimatnya adalah kalimat positif. Kemudian yang ketiga, sedikit kata saja agar mudah diingat. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Berarti tetap acuannya pada peraturan sekolah. Kemudian yang kelima, semua warga sekolah ataupun kalau di klasikal adalah semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya. Ini di sampingnya ini adalah gambar ketika saya mengajar di F11 F3 dalam membuat keyakinan kelas pada mata pelajaran geografi. Kemudian materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses atau rancangan dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu silakan dilihat di slide. Pada segitiga restitusi itu ada 3 keadaan. Yang pertama, yang hijau itu nomor 1 adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, yang berwarna kuning, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, apa sih menstabilkan identitas itu? Berdasarkan prinsipnya, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi salah itu wajar karena merupakan proses pembelajaran, tapi harus ada tindak lanjutnya. Kemudian menstabilkan identitas itu yang termasuk di dalamnya apa saja? 1, kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu wajar. Ini untuk menstabilkan. Ya. Iya, biar tidak down, betul katanya Bu Dina. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Anak-anak biasanya kalau sudah berbuat suatu kesalahan, biasanya 1 down, kemudian yang kedua dia merasa terpuruk dan lain-lain. Nah, ini untuk menstabilkan. Yang ketiga, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian yang keempat, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Jadi anak ini agak tenang. Nah, setelah menstabilkan identitas, maka kita ke tahap restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah peserta didik tenang dengan menstabilkan identitasnya tadi, maka kita lanjutkan. Apa sih validasi
validasi tindakan yang salah itu? Validasi tindakan yang salah itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu berdasarkan prinsip di setiap perilaku peserta didik. Kalimat-kalimat apa yang bisa memvalidasi tindakan yang salah? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi anak nanti terbuka, dia akan cerita kenapa melakukan suatu kesalahan. Itu Bapak Ibu bisa dilihat di depan. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Pasti anak melakukan sesuatu, meskipun itu kesalahan, pasti ada alasannya. Segitiga restitusi yang terakhir atau yang ketiga Bapak Ibu adalah menanyakan keyakinan. Setelah ditenangkan, distabilkan, kemudian menggali validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga. Apa di sini? Nah, di sini teori kontrolnya bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi anak sadar dengan sendirinya. Jadi anak itu sudah memiliki yang namanya motivasi intrinsik. Contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Jadi anak diingatkan kembali tentang keyakinan kelas kita. Kemudian setelah itu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, diingatkan kembali. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi diingatkan anak-anak. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu anak akan cerita. Kemudian setelah itu nanti akan anak dengan sendirinya akan menemukan solusi dari permasalahan yang mereka perbuat. Bapak Ibu, mungkin dari materi 1 sampai 8 sudah barusan saya kupas. Coba disimak, ini saya melakukan segitiga restitusi pada murid saya, namanya Gaga. Nih. Nah, di sini apa namanya? Mohon maaf Bapak Ibu, suaranya agak tersilent sedikit. Di sini saya menggali kasusnya si Gaga, anak didik saya di kelas 12 F2. Gaga ini sering tidak mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Bukan di pelajaran geografi, setelah saya tanyakan, Gaga, saya dapat laporan dari beberapa guru bahwa kamu banyak tidak mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Setelah saya gali, ya Bu, geografi, sosiologi, dan banyak lagi. Kemudian saya tanyakan alasannya, karena begadang katanya. Setelah itu saya ingatkan lagi pada keyakinan kelas. Apakah kamu sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak sesuai. Dan akhirnya setelah saya berdialog, berdiskusi dengan Gaga ini, menemukan solusinya, bahwa Gaga menemukan sendiri solusi dari tindakan yang dianggap salah dan bukan salah ya, yaitu dengan untuk mengurangi begadang malam dan main HP, sehingga si Gaga ini akan mengerjakan semua tugas-tugasnya di sekolah. Mungkin Bapak Ibu, ini istilahnya pemaparan yang saya bisa paparkan kepada Bapak Ibu sebagai penutup. Disiplin positif itu merupakan suatu karakter yang tidak akan terbentuk secara instan, tetapi memerlukan proses pembiasaan oleh semua warga sekolah. Mohon digarisbawahi, oleh semua warga sekolah, baik itu tenaga pendidik ataupun tenaga non-pendidikan, dan juga semua murid dan komite serta masyarakat sekitar. Kemudian dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri,
merdeka, dan bertanggung jawab. Ini saya juga dapatkan dari filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa kita sebagai pendidik adalah menuntun, yaitu mengarahkan, menuntun, kemudian mengembangkan semua potensi yang ada pada peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tanpa banyak kata lagi, kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tantowi Balia Ahmadullah, rekan kerja dari Ibu Nani Erni Fatimah di SMA Negeri 1 Tapen. Dari hasil pemaparan diseminasi yang telah dilakukan, budaya positif penting dan perlu dijalankan, utamanya tentang disiplin positif. Karena masih banyak dari peserta didik yang bersikap disiplin dikarenakan faktor ekstrinsik, bukan karena faktor intrinsik dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Kemudian manfaat untuk saya pribadi dari hasil diseminasi yang telah dipaparkan adalah untuk bisa mengetahui tentang bagaimana peran seorang guru, apakah dia sebagai pemantau, pemberi hukuman, atau bahkan sebagai manajer, atau lebih daripada itu sebagai teman terhadap peserta didik yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian penting juga bagi sekolah untuk menerapkan budaya positif, khususnya untuk meningkatkan disiplin positif secara intrinsik agar nantinya dapat membentuk karakter siswa yang lebih hebat, sehingga tercapai siswa hebat menjadikan sekolah yang lebih bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Nani akan membuat keyakinan kelas bersama kalian. Sudah tahu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu merupakan suatu aturan yang lebih abstrak dari peraturan sekolah. Keyakinan kelas itu dibuat untuk agar pembelajaran di kelas itu berjalan dengan nyaman, kondusif, kemudian menyenangkan. Kalian mau? Dalam pembentukan keyakinan kelas ini harus ada yang namanya kesepakatan dari kalian semua warga kelas dan juga guru di sini. Keyakinan kelas itu berupa kalimat positif yang nanti menciptakan suasana belajar di kelas itu nyaman. Contohnya, yuk siapa yang bisa? Ya, Mbak Ana. Bekerja sama. Termasuk? Ya, termasuk. Ya, saya jelaskan lagi dulu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan atau budaya positif yang harus kalian kerjakan selama di kelas. Untuk apa? Agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas itu nyaman. Salah satunya katanya Mbak Ana Radani adalah kerja sama. Terus coba kalau di kelasnya sampahnya banyak, nyaman enggak? Keyakinan kelas apa? Oke, berarti kamu sudah paham bahwa yang namanya keyakinan kelas itu adalah pernyataan positif, bukan pernyataan negatif. Kalau kalian tidak paham pasti, oh jangan membuang sampah sembarangan Bu, dan begitu. Ya, nanti kalian sudah paham perbedaan antara pernyataan positif dengan pernyataan negatif. Oke, sekarang kalian bisa tuliskan ya nilai-nilai kebajikan yang akan menjadi
menjadi keyakinan kelas kita hari ini. Saya beri kertas sticky note ini, kalian tuliskan, kemudian ditempelkan ke depan. Bisa dibantu Mbak Email? Ya Mbak Dea. Mbaknya Dewi. Andika kenapa kok diam? Kok lemes, nggak makan? Nggak sarapan. Bu, ini dikasih nama. Boleh diberi nama, karena ini pembuatan keyakinan kelas. Kalau kalian tidak nyaman dengan pemberian nama, tidak usah diberi nama. Cukup nilai-nilai kebajikan yang akan menjadi keyakinan kelas kalian. Ya, silakan dituliskan. Yang sudah boleh langsung menempelkan di depan. Mas Riko, mana bolpennya? Yuk dituliskan. Boleh ditempel langsung ke depan. Jadi keyakinan kelas itu nilai kebajikan tidak usah panjang-panjang biar mudah diingat, ya. Tadi Mbak Dewi ya yang mencontohkan menjaga kebersihan. Mbak Dewi atau Mbak siapa? Oh Mbak Dea, ya boleh. Silakan ditempel. Oke anak-anak, karena keyakinan kelas kita sudah terbentuk, keyakinan kelas 12F2, ini sudah sepakat semua? Sepakat. Tanda kalian sepakat berarti kalian harus menandatangani kesepakatan. Di sini kalian satu-satu tanda tangan di sini berarti kalian sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang kita buat. Ya, silakan satu-satu ke depan dari Mbak Dela. Langsung
kasih. Kemudian untuk ketua kelasnya maju. Ya. Silakan. Di sini tanda tangan. Ya, nama tanda tangan. Terima kasih Mas Riko. Ya, di sini sudah tertera tanda tangan kalian, berarti sudah sepakat semua dengan keyakinan kelas yang kita buat hari ini ya. Dan juga ada penanda tangan dari ketua kelas. Ya, di sini juga Bu Nani akan tanda tangan di sini. Nah, berarti keyakinan kelas 12F2 ini sudah terbentuk. Ini harus dilaksanakan. Untuk apa? Iya, untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, dan menyenangkan. Terima kasih atas kesepakatan yang telah kita buat sehingga membentuk yang namanya satu keyakinan kelas. Sekarang Bu Nani minta dari 3 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Silakan. Silakan. 2 orang nggak apa-apa. Ya. Sudah semua ya? Yuk kita pilih yang menurut kita sesuai dengan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita atau nilai-nilai kebajikan. Di sini Bu Nani akan menyaring atau memilih yang sama, itu berarti dipilih 1 bukan ya? Pilih yang tidak sama.
setelah saya amati, ada 8 keyakinan kelas yang terbentuk di sini. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Bagaimana? Kenapa? Sepakat? Sepakat. Karena dengan kelas bersih bagaimana? Kemudian ada lagi, nih, datang tepat waktu. Bagaimana? Setuju. Betul. Kemudian menghormati dan menghargai sesama teman dan juga guru. Setuju. Berarti sudah ada berapa nilai kebajikan? 3. Ada lagi, bentar. Jujur. Setuju. Kenapa kalian setuju dinilai kebajikan jujur? Coba Dewi. Karena jujur itu adalah sifat yang penting dan harus dimiliki oleh setiap orang. Berarti dalam segala hal ya. Nyontek itu jujur apa tidak jujur? Berarti sudah nilai kebajikan berapa? 4. Kemudian ada lagi disiplin. Disiplin, ya. 5, ya. Kemudian ada lagi, ini menggunakan HP jika diperlukan. Setuju tidak? Setuju. Masih ya? Setuju ya? Oke. Nomor 8 yang terakhir ini. Pada saat belajar harus memperhatikan dengan seksama. Ini masih kurang kurang singkat, kurang padat. Gimana? Coba diolah lagi, kurang 1. Mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh dan fokus. Oke. Ada 8 keyakinan kelas yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putriandini dari kelas 12 F2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Dwi Kartika Putri dari kelas 12 F2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Umum Saputra dari 12 F2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anara Dani Jana dari kelas 12 F2. Menurut pendapat saya, keyakinan kelas penting. Ya, menurut saya penting, Mas. Menurut pendapat saya, keyakinan kelas itu sangatlah penting. Menurut pendapat saya, adanya keyakinan kelas ini sangat penting. Dengan adanya keyakinan kelas, kita bisa belajar dengan nyaman. Dengan adanya keyakinan kelas dapat menciptakan lingkungan kelas yang lebih kondusif. Dengan adanya keyakinan kelas, belajar kita lebih menyenangkan. Agar suasana kelas kita aman dan tentram. Gada, tadi Bu Nani mendapat laporan dari Bapak Ibu Guru. Katanya kamu sering tidak mengumpulkan tugas, betul? Iya, Mata pelajaran apa yang tidak kamu kumpulkan? sosiologi, geografi, bahasa Indonesia, dan ada lagi. Banyak. Iya, Bu. Tidak mengumpulkan tugas pada waktunya itu kan suatu kesalahan. Iya apa tidak, Gada? Iya, Bu. Oke, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting kamu itu dari kesalahan itu kamu belajar untuk memperbaikinya. Betul tidak? Iya, Bu. Kalau gitu kita cari solusinya bersama-sama. Gada, sering tidak mengumpulkan tugas pasti ada alasannya. Alasannya apa? Karena saya jarang belajar dan sering main HP. Oh gitu ya. Kamu tahu keyakinan kelas yang kita kesepakati? Tahu. Kalau tidak mengumpulkan tugas pada waktunya sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita?
3, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting apa tidak? Penting, Bu. Karena akan membuat saya mengumpulkan tugas tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Nah, betul sekali. Selain itu, Gaga, tugas sekolah yang akan kamu kerjakan tidak akan menumpuk lagi, dan kamu bisa menghargai guru, yaitu dengan patuh terhadap tugas yang Bapak Ibu guru berikan. Iya, Bu. Saya menyesal tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Saya mohon maaf, Bu. Baik, Gaga. Sikap yang kamu lakukan sudah sangat baik dengan cara meminta maaf. Jangan diulangi lagi. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar dapat mengumpulkan tugas tepat waktu? Saya akan belajar di rumah dan tidak akan main HP lagi. Baik, Gaga. Kamu sudah menemukan solusinya. Saya akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kita bisa dapat mengontrol kamu, agar Gaga di rumah banyak belajar dan tidak banyak main HP. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya sudah, kembali ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gaga Liliana Putra dari 12 R2. Terima kasih, Bu. Saya senang diajak berdiskusi dengan Bu Nani untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya perbuat. Saya akan giat belajar di rumah dan tidak banyak main HP lagi, sehingga tidak terlambat untuk mengumpulkan tugas. Terima kasih, Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.